Bab 12. Saya membuka mata saya, dan menyadari bahwa saya telah dipindahkan keluar kabut putih. Aku mengenali pemandangan ini. Kemungkinan besar lokasi yang sama dengan tempat kami berada saat kami memasuki kabut putih. Aku melihat sekeliling, dan bernapas lega. Kearuga sama, di mana ini? Freya. Kepala Setsuna berdenyut-denyut. Kami seharusnya berada di dalam rumah, tapi kami tiba-tiba dipindahkan. Setsuna. Kearuga Nyi-sama, aku senang kamu selamat. Ellen. Semua orang yang telah beristirahat di dalam gedung untuk menghindari penyakit salju ada di sini. Tampaknya burung dewa cukup bijaksana. Aku senang kalian aman. Kearuga. Jika mereka tidak ada di sini, saya harus bergegas ke kabut lagi. Karena mereka masing-masing bertanya bagaimana persidangannya, saya melihat ke arah aktris terkemuka saat ini. Kearuga, terima kasih. Karena kamu, aku bisa mendapatkan burung dewa. Malam. Pemeran utama kali ini adalah Eve. Bagaimanapun, kami datang ke sini agar Hawa dapat menggunakan burung dewa. Rambut Eve yang diwarnai perak melambai dengan angin, dan pupil matanya yang menjadi merah menimbulkan pesona iblis. Hawa tidak dilahirkan dengan rambut perak dan pupil merahnya. Itu adalah bukti bahwa dia menerima kekuatan burung dewa. Di mata kiriku, aku juga mendapatkan kekuatan burung dewa. Hanya satu sisi mata giok saya berubah menjadi mata ajaib yang berbeda yang saya terima dari burung dewa. Kekuatan itu bahkan tidak kalah dengan mata giok. Mulai sekarang, saya bisa menggunakan dua jenis mata ajaib. Saya tidak sabar untuk menggunakan mata ajaib kedua saya nanti. Aku tidak butuh rasa terima kasih. Aku hanya membawamu bersamaku. Kekuatanmu yang mengatasi cobaan. Kearuga. Meski begitu, terima kasih. Jika kamu tidak mendorong punggungku, aku mungkin tidak akan bisa datang ke sini. Aku terus menerima bantuan darimu, bukan? Aku harus mengucapkan terima kasih dengan benar. Malam. Hawa tersenyum. Wajahnya tampak seperti dia telah memecahkan keraguannya. Sampai saat ini, hanya nenek moyang Hawa yang mengatasi cobaan burung dewa. Kepercayaan dirinya mungkin terkait dengan menyelesaikan percobaan semacam itu. Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya dan ingin melakukannya, maka saya kira Anda bisa membiarkan saya memeluk Anda. Kearuga. Aku menggodanya seperti biasa. Karena reaksi Hawa lucu, saya secara refleks akhirnya mengatakan hal-hal semacam ini. Aku tidak bisa berhenti meskipun aku tahu itu akan membuatnya marah. Petik 2 titik titik titik. Jika itu kamu, ya, tidak apa-apa. Malam. Kearuga. Karena itu adalah jawaban yang tidak terduga, aku kembali ke diriku yang normal. Melihat reaksi saya, Eve menyadari bahwa dia sedang diejek dan berubah menjadi merah padam. Kearuga dasar idiot, itu lelucon ya. Meskipun aku secara khusus memutuskan diriku sendiri. Idiot, inilah sebabnya, kamu. Malam. Sambil berlinang air mata, dia terus-menerus memukul dadaku. Aku memeluk Hawa dengan erat. Eve mempercayakan tubuhnya padaku. Maaf, aku tidak berpikir kamu akan benar-benar menerimanya. Sejujurnya aku bingung. Aku senang. Aku akan memberimu banyak cinta hari ini. Kearuga. Aku tidak akan melakukannya. Saya tidak mengenal orang seperti Anda. Hawa. Sepertinya dia merajuk karena reaksiku sebelumnya. Nah, untuk saat-saat seperti ini. Aku sangat mencintaimu. Aku ingin memelukmu. Tolong. Kearuga. Saya menumpuk kata-kata yang manis dan jujur. Setelah melakukan itu, saya seharusnya mengatasi perlawanan lemah Hawa. Petik 2 titik titik titik. Itu tidak adil. Cara bicara seperti itu. Tapi, ya, tidak apa-apa. Aku akan memberikan segalanya untukmu. Malam. Eve mengangkat wajahnya dan menatapku tajam dengan mata basah. Aku mencuri bibirnya. Hawa tidak melawan. Kami memiliki ciuman orang dewasa dan lidah kami terjalin. Saya memiliki rasa Hawa. Ciuman itu menarik, karena aroma, rasa, dan sensasi berbeda pada setiap gadis. Setelah aku cukup menikmati ciuman kami, aku berpisah dari Hawa. Setsuna, maaf tentang malam ini. Kearuga. Berikan saja cinta pada Hawa hari ini. Untuk malam pertamanya, cintai saja Hawa. Setsuna. Aku akan melakukan itu. Kearuga. Biasanya, di malam hari, saya memiliki Setsuna, yang membutuhkan batas levelnya untuk ditingkatkan, dan satu orang lagi yang mendapat giliran hari itu, tetapi Eve akhirnya bergabung. Setidaknya untuk hari ini, aku hanya akan menyukai Hawa. Aku senang. Bagaimanapun, ini adalah malam pertamaku. Aku ingin kamu hanya melihatku. Malam. Hawa dengan malu-malu senang.
Saya senang saya memutuskan ini. Dengan wajah merah, Freya dan Ellen dengan bersemangat mengobrol tentang kami. Aku senang mereka tidak cemburu. TL Note, saya merasa itu tidak masuk akal, tetapi saya mencoba menulis bahwa dia merasakan kedua hal itu. Kurung tutup. Karena itu, kenapa kamu tiba-tiba merasa ingin membiarkanku, If? Ke Aruga. Saya telah memperkirakan bahwa itu akan memakan waktu sedikit lebih lama. Terlebih lagi, saya pikir dia akan sedikit demi sedikit menyerahkan tubuhnya dari kehilangan kesenangan, bukan emosinya, dan seandainya saya berencana untuk mewujudkannya seperti itu. Petik 2 titik titik titik. Karena kamu selalu baik. Lagi pula, setelah datang ke desa Raskokuyoku, kamu menunjukkan padaku pemandangan yang indah. Itu sebabnya aku jatuh cinta padamu. Tentu saja, kepribadianmu buruk, apalagi genit, kamu tidak, bahkan tidak berpikir main-main adalah main-main. Kamu tidak senonoh dan kamu cabul, tetapi meskipun demikian, aku jatuh cinta padamu. Malam. Hawa tersenyum, itu adalah senyuman dengan berbagai emosi yang bercampur menjadi satu. Saya pikir itu cantik. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memberikan cintanya malam ini. Cintaku yang murni akhirnya membuahkan hasil. Semuanya, kurasa kita harus kembali ke desa Raskokuyoku. Kita harus melaporkan bahwa kita telah mendapatkan burung dewa. Miru Jienko juga khawatir. Selain itu, kita akan berburu di jalan ke sana. Kita harus membiarkan semua orang makan pesta lagi. Ke Aruga. Ketika saya mengatakan demikian, semua orang mengangguk dan mengangkat suara mereka. Mari kita kembali ke tempat raptor berhenti. Mereka pasti sedang menunggu kepulangan kita juga. Kemudian, If tiba-tiba jatuh berlutut, memeluk tubuhnya erat-erat, dan mulai gemetar. Sayap hitamnya mengembang hingga batasnya. If, apa yang terjadi? Apakah ini efek samping dari kekuatan burung dewa? Ke Aruga. Aku bergegas menghampirinya dengan panik. Air mata menggenang di matanya. Jelas bahwa sesuatu yang tidak normal sedang terjadi. Semua orang, jiwa, mengalir ke dalam sayapku. Bukan hanya satu, atau dua orang, banyak orang, ke Aruga, ini aneh. Kenapa, malam. Sambil menangis, If menatap wajahku. Dapat dimengerti jika Hawa memiliki reaksi ini. If memiliki kemampuan yang disebut pemanggilan Kokuyoku. Ini adalah kemampuan untuk memanggil jiwa ras Kokuyoku yang tinggal di sayapnya sebagai familiar. Dan itu berarti jiwa-jiwa yang mati dalam penyesalan dan tidak bisa mati dengan tenang tinggal di sayap Hawa. Dari kata-kata Hawa, itu berarti bahwa pada saat ini, beberapa puluh ras Kokuyoku telah terbunuh, berubah menjadi hantu yang tidak bisa mati dengan damai dan menempel pada Hawa untuk menghapus penyesalan mereka sendiri. Aku tidak tahu alasannya. Namun, desa ras Kokuyoku seharusnya menerima serangan sekarang. Ayo cepat kembali, secepat mungkin ke desa ras Kokuyoku. Ke Aruga. Sebagian besar ras Kokuyoku dibunuh oleh Raja Iblis. Yang nyaris tidak selamat sudah bubar ke berbagai tempat. Jika desa itu tidak diserang, tidak mungkin beberapa puluh orang mati sekaligus. Orang-orang di desa itu semuanya orang baik. Meskipun aku manusia, apalagi pahlawan juga, mereka menerimaku. Mereka cukup mempercayai saya untuk mempercayakan Hawa kepada saya. Tidak mungkin aku bisa meninggalkan mereka. Itu benar, kita harus melakukan itu, aku seharusnya tidak menangis sekarang. Aku ingin menyelamatkan mereka, bahkan jika aku hanya menyelamatkan satu malam. Ini akan memakan waktu beberapa hari di Raptor. If, bisakah kamu memanggil burung dewa? Orang itu seharusnya bisa membawa kita. Aku tidak akan menyuruhmu melakukan hal yang mustahil. Katakan padaku jika kamu bisa atau tidak bisa melakukannya, saya ke Aruga. Aku akan melakukannya. Jika aku tidak menggunakannya di sini, tidak akan ada alasan untuk menerima percobaan ini. Malam. Hawa berdiri. Dan kemudian, dia menutup matanya dan meningkatkan mananya. Mana yang dimiliki Hawa melonjak. Jumlah mana ini akan membuat siapapun yang memiliki mana menjadi ketakutan. Hawa membuka matanya. Mata merahnya bersinar. Sebuah kotak ajaib raksasa dibuat di kakinya. Aku memerintahkanmu sesuai dengan sumpah kuno. Kamu yang membawa angin dan kematian, pendamping jiwaku, Caladrius. Berwujud di sini dan sekarang. Malam. Sebuah gerbang terbuka karena kata-kata Hawa yang penuh dengan kekuatan. Kotak ajaib di tanah menonjol ke langit, dan dari dalam kotak ajaib, seekor burung putih raksasa yang menutupi tubuhnya dengan sayapnya muncul. Dan kemudian, ia melebarkan sayapnya. Ini adalah reuni cepat, hai anak-anak muda.
Anda harus tahu pentingnya memanggil saya Caladrius. Aku tahu, aku memanggilmu karena itu perlu. Bawa kami, burung dewa Caladrius. Malam. Oh, jadi begitulah adanya. Baiklah, saya memberikan Anda dengan kekuatan saya. Caladrius. Caladrius menggunakan semacam sihir. Mulai dari Hawa dan aku, semua orang, termasuk burung raptor yang agak jauh, terkubur ke dalam selaput bulunya saat burung dewa menarik kami masuk. Untuk berpikir itu bahkan akan mengambil raptor, burung dewa ini benar-benar bijaksana. Aku akan terbang, jangan kehilangan kesadaran, Caladrius. Bersama dengan kata-kata itu, Caladrius terbang dengan seluruh kekuatannya. Ini berakselerasi berkali-kali lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Membran putih ini kemungkinan besar melindungi kita. Tanpa itu, kita semua akan mati saat itu dipercepat. Burung dewa, kamu memiliki kekuatan sebanyak ini ya. 30 detik. Itu mengubah jarak yang dibutuhkan raptor beberapa hari untuk melakukan perjalanan menjadi 0. Dari langit, kami melihat keadaan desa. Itu adalah neraka. Desa Raskokuyoku dilalap api. Ratusan setan dan monster menyerang desa. Pertarungan sepihak. Tidak, sebanyak ini hanya akan menjadi pembunuhan besar-besaran. Selain itu, sudah selesai. Apa yang mereka lakukan saat ini adalah membuang mayat dan berburu rumah untuk melihat apakah ada yang selamat. Kami tidak berhasil. Betapa malangnya. Kalau saja kita satu hari, tidak, hanya beberapa jam lebih cepat dalam menyelesaikan persidangan. Kita mungkin pernah bertemu mereka saat mereka bertarung. Oh, yang kecil. Tidak ada lagi orang yang mencari bantuan. Hanya ada binatang buas yang tidak sedap dipandang. Dan orang-orang di sini tidak bisa dikalahkan hanya dengan kalian. Saya menyarankan Anda untuk pergi dari sini, Caladrius. Saya ingin menyerang musuh. Namun, itu hanya tindakan bunuh diri. Sejak sebelumnya, saya telah menggunakan Jadei. Saya melihat iblis dan monster yang menjadi penyerang. Orang-orang ini kuat. Jika kita menantang mereka, tidak peduli bagaimana kita bertarung, aku hanya bisa melihat masa depan di mana kita mati. Raja Iblis saat ini telah berusaha keras. Tanpa ragu, bahkan di antara pasukan Raja Iblis, orang-orang ini adalah kekuatan elit. Jika ada yang selamat, ada artinya mencoba hal yang mustahil. Namun, itu tidak ada harapan. Tidak perlu melakukan hal yang mustahil. Kita harus lari dari sini. Dewa Burung Caladrius, malam. If mengeluarkan suara dingin. Suara dingin itu disebabkan oleh kebenciannya yang melebihi titik kritisnya. Aku tahu itu juga. Setelah api kebencian melebihi titik tertentu, itu berubah menjadi es. Ada apa, hai anak muda? Caladrius. Gunakan kekuatanmu, malam. Apakah Anda tahu pentingnya itu? Tidak ada satu orang pun yang akan diselamatkan hanya dengan mengalahkan orang-orang itu. Meskipun bebannya besar hanya dengan memanggilku, jika aku menggunakan kekuatanku Caladrius. Gunakan saja, Caladrius. Ini perintah. Cepat, malam. Hawa berteriak. Hampir pasti tidak ada artinya untuk apa yang akan dia lakukan sekarang. Tidak ada yang akan diselamatkan. Jauh dari itu, kompensasi untuk Hawa menggunakan kekuatannya akan dituntut. Mempertimbangkan kerugian dan keuntungan, hanya ada kerugian. Namun, saya bisa memahami perasaan Hawa. Dia tidak bisa memaafkan mereka. Bahkan tanpa sesuatu seperti makna, dia harus melakukannya, atau dia akan hancur. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Tidak peduli apa yang hilang dari If di sini, saya akan mendukungnya. Saya percaya melakukan itu adalah peran saya. Burung dewa bergerak tepat di atas desa dan melebarkan sayapnya. Dan kemudian, burung dewa penyakit mematikan menggunakan kekuatan itu, kekuatan yang ditakuti yang menjadi legenda. Bab 13. Api menyala dan tawa vulgar bergema di desa Raskokuyoku. Burung dewa Caladrius beterbangan di langit. Karena mana yang luar biasa yang dilepaskan burung dewa dan perasaan tertarik pada kehadiran yang luar biasa, iblis dan monster yang menyerang desa Raskokuyoku menatap ke langit. Dan kemudian, salju mulai turun. Bukan hanya salju biasa. Ini adalah penyakit mematikan salju kematian burung dewa Caladrius. Salju ungu jatuh dan menumpuk. Ceritan mulai bergema. Monster dan iblis runtuh berturut-turut. Mereka telah menderita penyakit. Saya telah merasakan kekuatan penyakit burung dewa dengan tubuh saya. Bahkan aku, yang bisa mendapatkan resistensi dengan membuat antibodi dan langsung sembuh tidak peduli penyakit apa yang menyerangku, tidak berdaya di hadapan penyakit burung dewa yang mengubah sifatnya setiap detik.
Tidak ada bedanya bahkan jika lawannya adalah iblis. Bahkan monster yang memiliki ketahanan mutlak terhadap racun dan iblis superior berubah menjadi mangsa satu persatu. Saya mengkonfirmasinya setelah melihat ini. Untuk uji coba, tujuannya hanya untuk menguji kami, dan burung dewa telah menahan diri. Ini adalah penyakit seriusnya. Untuk menjawab kebencian dan kesedihan Hawa dengan membunuh mereka, itu mengirimkan salju beracun. Ini luar biasa, ke Aruga. Sepertinya aku masih meremehkan kekuatan burung dewa. Ratusan iblis dan monster telah menderita penyakit, berjuang dalam penderitaan, dan mati. Tidak ada gunanya bahkan jika mereka mencoba melarikan diri ke gedung. Salju yang turun ke tanah menguap dan menyebar karena terbawa oleh udara. Ini lebih baik daripada menyentuh salju secara langsung, tetapi itu hanya berarti kematian akan datang sedikit kemudian. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Jika kita memiliki ini, itu mungkin untuk mengalahkan Raja Iblis dan para pengikutnya. Legenda bahwa itu menghancurkan sebuah negara dalam semalam tidak akan berlebihan. Burung dewa akan mampu melakukannya. Petik 2. Ini bukan waktunya untuk bahagia, tapi aku berterima kasih atas banyaknya EXP di sini. Ke Aruga. Terlebih lagi, sangat menyenangkan memiliki iblis dan monster yang dibunuh burung dewa diperlakukan sebagai pembunuhan Hawa. EXP dengan cepat datang ke kami yang telah membentuk pesta dengan Hawa. Saya senang kami bisa naik level dalam sekali jalan di sini. Itu bisa menjadi persiapan terakhir kita sebelum kita menantang Raja Iblis. Dan juga, ada satu lagi makna besar dari serangan ini. Aku mencintai orang-orang di desa ini. Ini bukan akting, dan aku benar-benar mencintai mereka dari lubuk hatiku. Itu hanya waktu yang singkat yang kami habiskan bersama, tetapi orang-orang yang ramah dan waktu yang lembut telah mengingatkan saya pada kampung halaman saya. Itu dicuri. Aku tidak bisa memaafkan mereka. Tidak mungkin aku bisa memaafkan mereka. Bahkan saya merasakan kebencian, tetapi Hawa merasakan kebencian dan kesedihan yang lebih keras dan intens. Lebih, hancurkan mereka. Malam. Dengan rambut perak acak-acakan, dia menggunakan kekuatan burung dewa. Aku bisa tahu dari hanya melihatnya. Sejumlah besar mana sedang diserap dari Hawa. Bukan itu saja, staminanya tidak, sesuatu yang lebih mendasar yang tidak bisa dibatalkan adalah diambil dari Hawa. Dia harus melalui penderitaan yang cukup besar, tapi dia menahan rasa sakit sambil terus menggunakan kekuatan. Dan kemudian, dia mencapai batasnya. If pingsan dan ambruk. Fumu, suplai dayamu telah berhenti. Saya hanya bisa tetap dalam keadaan ini selama beberapa puluh detik lagi. Wahai yang kecil, semua musuh telah mati, dan tidak ada yang harus dilindungi di desa. Namun, di hutan utara, meskipun samar, aku bisa merasakan kehidupan yang menyerupai tuanku. Jika Anda ingin menyelamatkan mereka, Anda harus bergegas. Caladrius. Setelah mengatakan hal itu, burung dewa menurunkan kami ke tanah dan menghilang. Salju ungu dan racun yang menguap yang melayang di atas tanah telah menghilang secara luar biasa. Hutan utara iya. Mungkin membiarkan beberapa wanita dan anak-anak diam-diam melarikan diri. Jika mereka semua lari, mereka akan ditemukan dengan pengejar mengejar mereka, mengakibatkan kehancuran total. Oleh karena itu, mayoritas dari mereka menjadi umpan dan hanya membiarkan beberapa dari mereka melarikan diri. Ini tindakan yang cukup berani. Setelah turun ke tanah, saya melihat keadaan Hawa. Dia telah melemah hingga batasnya. Dari sakuku, aku mengeluarkan ramuan pemulihan stamina dan ramuan pemulihan mana. Menempatkan itu di mulutku, aku menuangkannya ke tenggorokannya. Karena dia telah kehilangan kesadaran, ini adalah cara tercepat untuk membuatnya meminumnya. Selain itu, saya menerapkan recovery heal padanya. If, bangun, Hawa. Ke Aruga. Ke Aruga. If TL not, namanya ditulis dalam hiragana alih-alih katana di sini, untuk menunjukkan bahwa dia mengatakannya dengan aneh karena dia sangat lemah. Setelah beberapa saat, If sadar. Tampaknya cukup menyakitkan baginya. Aku akan memberitahumu situasi saat ini, jadi pahamilah saat pertama kali aku mengatakannya. Semua orang yang menyerang desa ini mati. Dan kemudian, menurut burung dewa, beberapa ras Kokuyoku telah melarikan diri ke hutan utara. Di sana mungkin pengejar di sana juga. Aku berencana mengejar mereka mulai sekarang. Apa yang akan kamu lakukan, If? Aku memberimu perawatan sementara, tetapi jika sulit, maka kamu bisa istirahat. Ke Aruga. Petik 2. Aku akan pergi juga.
Jika masih ada yang selamat, aku ingin menyelamatkan mereka. Malam. Begitu, semua orang akan tetap siaga di sini. Aku ingin mengurangi beban pada Raptor untuk mendapatkan lebih banyak kecepatan. Ke Aruga. Ke Aruga sama. Untuk jaga-jaga, Setsuna akan memeriksa apakah ada yang selamat di sini. Setsuna. Ya, aku mengandalkanmu. Ke Aruga. Kita berbicara tentang burung dewa yang terlalu memperhatikan orang lain. Jika ada yang selamat dari ras Kokuyoku, itu akan memperingatkan kita sebelum menggunakan kekuatannya, tapi untuk memastikannya, akan lebih baik untuk memeriksanya. Saya akan menyerahkan itu pada Setsuna Enko. If, pegang aku. Ke Aruga. Ya, keluarkan, ke Aruga. If TL Not, menurut saya, mengacu pada Raptor. Kami memasang Raptor, dan setelah saya memastikan If melingkarkan lengannya di pinggang saya membuat Raptor lari. Aku membuat Raptor berlari dengan seluruh kekuatannya ke arah yang ditunjuk burung dewa. Raptor tidak akan bisa mengikuti cara berlari ini, jadi dengan menggunakan recovery heal, saya secara paksa memulihkan staminanya agar tetap berjalan. Ada sesuatu yang ada di pikiranku sejak aku menggunakan recovery heal pada If sebelumnya. If tidak pulih bahkan dari recovery healku. Jika stamina dan mananya habis, maka dia akan pulih dari ramuan dan pemulihan sembuh He. Sesuatu yang lebih dari itu mungkin diambil. If, pertajam indramu. Kamu lebih baik dalam mendeteksi mana daripada aku. Ke Aruga. Ya, tidak peduli seberapa kecilnya, aku tidak akan melewatkan tanda manapun. Malam. Saya telah mengatur kemampuan pencarian penggunaan dan mempertajam panca indera saya sampai batas. Saya hanya diajari arahan dari burung dewa. Tidak aneh untuk mengabaikan sesuatu. Apakah kamu bisa berbicara saat kamu masih berjaga-jaga? Ke Aruga. Ya, tidak apa-apa. Malam. Apa yang kamu persembahkan untuk burung dewa? Ke Aruga. Hawa menelan nafasnya. Sepertinya dia mengira aku tidak menyadarinya. Petik 2 titik titik titik. Untuk memanggil burung dewa Caladrius, perlu menunjukkan stamina, mana, dan kekuatan hidupmu. Jika saya membuat burung dewa Caladrius bertarung dengan sekuat tenaga, saya mungkin hanya bisa memanggilnya 4 atau 5 kali. Jika saya menyebutnya berkali-kali, kekuatan hidup saya mungkin akan menjadi kosong. Malam. Seperti yang diharapkan dari burung dewa. Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin akan menjadi orang cacat dalam satu kesempatan. Karena Hawa tidak teratur, dia bisa menyebutnya 5 kali. Dan setiap kali dia memanggilnya, Hawa terus menjadi lebih lemah. Begitu dia memanggilnya 3 kali, dia akan hancur, dan aku ragu dia bahkan bisa hidup normal. Maaf. Saya tidak berpikir itu akan menjadi seperti itu. Jika saya tahu, saya tidak akan bergantung pada burung dewa. Ke Aruga. Di dunia pertama ketika Hawa memerintah sebagai Raja Iblis, bukan karena dia tidak memanggil burung dewa, tetapi dia tidak bisa memanggilnya lagi. Sampai dia memerintah sebagai Raja Iblis, dia kemungkinan besar mengandalkan kekuatan burung dewa sampai batasnya. Jika tidak mungkin Hawa pada masa itu menjadi Raja Iblis. Karena dia memiliki burung dewa, dia mampu membalikkan perbedaan dalam kekuatan bertarung. Aku telah memojokkannya untuk melakukannya tanpa mengetahuinya. Kamu tidak perlu meminta maaf. Lagi pula, hanya untuk hidupku saja, kamu bisa menggunakan kekuatan yang luar biasa. Anda harus berterima kasih kepada saya. Dengan hanya menghadirkan satu kehidupan, Anda dapat mengalahkan 10.000 orang. Tidak ada cerita yang enak seperti ini. Malam. Tidak ada kegelisahan dalam suara Hawa. Sebaliknya, aku merasakan harapan darinya dalam mengalahkan Raja Iblis. Di satu sisi, kata-katanya benar. Ini adalah perhitungan berkepala dingin dan kinerja biayanya bagus. Walaupun demikian, jangan pernah gunakan itu lagi. Apa itu? Hanya hidupku sendiri. Bagi saya, satu nyawa Anda memiliki nilai lebih dari 10.000 keping sampah yang bisa Anda temukan di mana saja. Itu tidak menguntungkan, jadi jangan lakukan itu. Ke Aruga. Itu adalah pikiran saya. Saya suka Hawa. Tidak mungkin aku tahan menukarnya hanya dengan beberapa puluh ribu sampah. Ke Aruga, jangan katakan hal semacam itu. Kau membuatku jatuh cinta padamu. Malam. Bukankah kau sudah jatuh cinta padaku? Aku akan mengatakannya untuk berjaga-jaga, aku akan memelukmu dengan benar hari ini. Ke Aruga. Itu juga untuk menghiburnya. Lebih baik bagi seseorang untuk berada di sampingnya. Ya. Peluk aku banyak. Jika tidak, aku mungkin tidak akan bisa bertahan hari ini. Malam. Suaranya telah berubah menjadi satu dengan kesedihan dan kebencian bercampur menjadi satu.
Perasaan itu terlalu berat bagi seseorang untuk dibawa sendiri. Juga, Kearuga, saya akan menggunakan kekuatan ini. Saya naif. Saya pikir suatu hari nanti saya bisa menjadi Raja Iblis dan menyelamatkan semua orang jika saya terus melarikan diri. Tapi itu tidak benar. Itu persis seperti yang Anda katakan sebelumnya, saya bahkan tidak menyadari bahwa barang-barang akan dicuri dari saya jika saya tidak mencuri. Saya tidak akan ragu lagi. Aku akan mengalahkan Raja Iblis saat ini. Untuk alasan itu, saya akan menggunakan kekuatan ini. Bahkan jika Anda menghentikan saya pasti akan menggunakannya. Saya tidak ingin ada yang diambil dari saya lagi. Malam. Balas dendam. Ini adalah tur umum kami. Begitu, jadi Hawa sudah memilih ya. Aku tidak akan berhenti lagi. Saya telah datang terlalu jauh sehingga saya tidak bisa dihentikan. Dia telah memahami itu dengan paksa. Aku ingin menghentikannya. Namun, saya tidak memiliki kualifikasi untuk memberitahu dia bahwa ketika sayalah yang telah maju ke ujung jalan itu. Kalau begitu, berjanjilah padaku. Aku akan meminjamkanmu kekuatanku. Karena itu, Anda hanya dapat menggunakan kekuatan itu sekali. Aku akan membuatnya jadi kamu hanya perlu menggunakannya sekali. Kearuga. Memikirkannya secara realistis, mustahil untuk menantang Raja Iblis tanpa burung dewa. Di dunia pertama, selain memiliki 4 pahlawan, karena mereka memiliki berbagai cadangan, mereka menang. Oleh karena itu, saya akan mencari cara untuk menang hanya dengan menggunakan kekuatan itu secara maksimal sekali saja. Itulah satu-satunya cara agar aku tidak kehilangan Hawa dan dia bisa membalas dendam. Terima kasih, Kearuga, mengapa kamu melakukan ini untukku? Malam. Kamu ngotot. Saya sudah mengatakan jawabannya berkali-kali. Itu karena aku mencintaimu. Jika itu demi wanita saya akan melalui kesulitan apapun. Itu sebabnya aku bisa memelukmu dengan ketenangan pikiran. Kearuga. Karena kamu seperti ini, aku sangat mencintaimu. Malam. If menyandarkan keningnya di punggungku. Saya merasa termotivasi. Untuk sementara, saya terus membuat raptor berlari. Perasaan gelisah saya terus meningkat. Saat itu, TL Not, sejauh yang saya tahu, Odeka. Tidak berarti apa-apa, jadi saya pikir penulis hanya melakukan kesalahan dalam menulis Odeko, dahi. Kearuga, putar rutemu sedikit ke kiri, ada keberadaan mana dari sana. Ini adalah mana dari ras Kokuyoku. Selanjutnya, orang itu sedang bertarung sekarang. Malam. Baik, Kearuga. Hawa menemukannya. Lebih jauh lagi, fakta bahwa orang tersebut bertarung berarti mereka masih hidup. Aku harus cepat. Miruji ada di sana. Dia telah mengambil sikap dengan stafnya. Jubahnya berlumuran darah, dan dia mengalami luka parah. Dengan gadis-gadis dari ras Kokuyoku di belakangnya, dia melawan iblis bersayap kelelawar. Saat mata kami bertemu, Miruji tersenyum. Di sekitar Miruji, ada mayat pria dewasa dari ras Kokuyoku, dan mayat monster kelelawar raksasa sedang berguling. Aku melempar pisau. Itu menembus monster kelelawar yang datang untuk menyerang Miruji dari ketinggian di langit. Aku datang untuk menyelamatkanmu, Kearuga. Saya sengaja membuang kesempatan saya untuk serangan mendadak dan membuat mereka sadar akan saya. Sepertinya Miruji akan segera dibunuh jika aku tidak melakukannya. Setan bersayap kelelawar menghadap ke sini. Aku melompat dari raptor dan menyerang dengan postur rendah. Mereka datang untuk mencoba dan memotong saya dengan pedang mereka. Aku menghindarinya, dan menekan tanganku ke perut. Kerusakan sembuh, Kearuga. Karena deterioration heal, saya membuat kembali tubuh musuh menjadi satu dengan kondisi abnormal. Saya memblokir pintu gerbang ke jantung. Karena itu, pria itu langsung mati. Yang kedua menghadap ke sini. Namun, pada saat dia berbalik, tidak ada apa-apa di atas lehernya. Hawa melakukannya. Itu menguap karena sihir cahaya Hawa. Yang ketiga melihat ke arah kami, mengerti bahwa dia dalam posisi yang kurang menguntungkan dan mencoba lari, tetapi sihir cahaya If tanpa ampun menembusnya. Sihir cahaya berjalan dengan kecepatan cahaya. Karena itu, melarikan diri tidak mungkin. Sekarang setelah masalah akurasinya teratasi, If telah menjadi penyihir kelas terkuat. Karena tuan mereka pergi, monster kelelawar melarikan diri. Tidak ada tanda-tanda musuh di sekitarnya. Sepertinya kita entah bagaimana berhasil tepat waktu. Miruji, malam. If bergegas ke Miruji. Miruji mengalami cedera serius. Tidak aneh baginya untuk mati kapan saja. Aku harus cepat menyembuhkannya. Aku buru-buru menuju ke sana juga. Dan kemudian, aku menekan tanganku padanya.
Namun, Kearuga, apa yang kamu lakukan? Cepat sembuhkan dia, Miruji akan mati. Malam. If mengguncang bahuku. Namun, saya tidak dapat memenuhi harapannya. Tidak peduli apa jenis penyakit atau cederanya, saya bisa menyembuhkannya. Namun, meski begitu, saya tidak dapat membangkitkan orang yang sudah meninggal. Itu adalah batas dari seorang penyihir penyembuh. If, itu tidak mungkin. Dia sudah mati. Kearuga. Itu bohong. Bagaimanapun, dia berdiri dengan benar, dan memegang tongkatnya, namun. Malam. If membuka matanya lebar-lebar. Dia mungkin dibuat mengerti oleh jiwa Miruji yang memasuki sayapnya. If, dengarkan baik-baik, Miruji sudah mendapat luka fatal. Namun, untuk melindungi gadis-gadis itu, dia bertarung hanya dengan tekadnya. Dan dengan kami mengalahkan para pengejar, ketegangannya terputus. Kearuga. Kenapa kita bahkan tidak bisa tepat waktu untuk Miruji? Meskipun saya pikir kami akhirnya menyusulnya, meskipun saya pikir kami bisa menyelamatkannya. Malam. Hawa berteriak. Baginya, Miruji adalah orang tua angkatnya. Dan dia mati di depan matanya. Bekas luka itu dalam. Dan aku juga tidak bisa menahan kebencianku. Raja Iblis sialan yang membunuh Miruji. Daripada banyak orang baik yang sekarat, fakta bahwa temanku, Miruji, meninggal membuat hatiku lebih dalam. Setelah datang ke sini, niat saya berubah. Menaklukkan Raja Iblis tidak lagi hanya membantu balas dendam Hawa. Ini balas dendam saya. Dengan niat saya sendiri, demi saya akan membunuh Raja Iblis. If, berhentilah menangis. Mari kita kagumi Miruji terlebih dahulu. Dia melindungi mereka dan memenuhi tugasnya. Kearuga. Gadis-gadis yang berada di belakangnya yang dia lindungi tidak terluka. Karena dia terus berdiri bahkan setelah dia mendapat luka fatal, kami bisa datang tepat waktu. Hanya dengan itu, ada makna baginya untuk hidup. Tapi, malam. Aku tahu kamu frustasi. Namun, jika Anda tidak menerimanya, Anda tidak bisa melanjutkan. Bukankah itu benar, Kearuga? Ya, aku benar-benar akan membalaskan dendam Miruji. Terlebih lagi, aku tidak akan membiarkan mereka membunuh anak-anak yang dilindungi Miruji. Malam. Dengan api balas dendam yang suram di matanya, If menyatakan itu. Gadis-gadis yang dilindungi Miruji mendatangi kami. If-sama, Miru-sama telah mempercayakanku dengan permintaan terakhirnya. Dia bilang dia ingin aku memberitahu If-sama jika aku bertemu dengannya setelah dia meninggal. Sambil meneteskan air mata seperti Hawa, gadis itu sesekali memutar cerita. Katakan padaku, malam. Ya, dia berkata, begitu aku mati, tolong biarkan aku bertarung denganmu. Aku ingin terus berjuang bersama dalam suka dan duka sebagai kesatria sayap If-sama. Begitu, jadi Miruji mengatakan hal semacam itu. Malam. Kami, tidak, semua orang yang mati sampai sekarang merasakan hal yang sama. Bahkan jika kita terikat dengan dunia ini selama sisa hidup kita ingin bertarung. Kami ingin menghapus kebencian kami. Karena itu, If-sama, silakan gunakan pemanggilan Kokuyoku. Kami telah menderita kerusakan sebanyak ini, terbunuh dan terinjak-injak, jadi saya benar-benar tidak setuju dengan membiarkannya berakhir seperti itu. Karena itu, izinkan kami bertarung dengan Anda. Itu keinginan kami. Hawa melihat ke langit. Dan kemudian, dia melebarkan sayapnya. Setiap bulu sayap itu memiliki jiwa ras Kokuyoku yang mati dengan penyesalan. Sayapnya bersinar. Untuk beberapa alasan, rasanya seperti jiwa ras Kokuyoku yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di sayapnya menangis. Saya telah menerima permintaan terakhir Miruji. Sampai sekarang, saya tidak pernah menggunakan Kokuyoku Summoning. Jika saya menggunakannya, mereka akan terikat dengan dunia saat ini. Saya sedang menunggu mereka untuk kembali ke surga setelah kebencian mereka memudar suatu hari nanti. Namun, itu seperti yang Anda katakan. Semua orang akan membencinya jika kita hanya terus menderita kerusakan. Karena itu, kita akan berjuang bersama. Itulah yang saya putuskan. Malam. Hawa membuat wajah yang tidak terikat dengan masa lalu. Dan kemudian, dia dengan manis mengelus sayapnya. Aku akan bertarung bersama dengan semua jiwamu yang telah ditempatkan di sayap ini. Malam. Berbagai pikiran mulai keluar dari sayapnya. Mereka adalah gelombang kegembiraan yang luar biasa. Aku memeluk bahu If erat-erat. Bahu Hawa kecil. Mereka terlalu kecil untuk dibebani dengan semua ras Kokuyoku. Karena itu, saya akan mendukung mereka. Mereka sepertinya akan hancur jika aku tidak melakukannya. Pertama,
Mari kita kembali ke desa. Kita juga perlu memutuskan apa yang akan kita lakukan dengan gadis-gadis ini mulai sekarang. Ke Aruga. Itu benar. Demi Miruji juga, kita harus membiarkan gadis-gadis ini hidup. Malam. Kami saling mengangguk. Dengan ini, serangan terhadap desa ras Kokuyoku telah diselesaikan untuk saat ini. Berbagai orang tersesat, dan Hawa memilih jalan balas dendam. Ini adalah jalan kesendirian yang tidak bisa dia hindari lagi. Oleh karena itu, setidaknya saya akan maju bersamanya, sebagai kekasih Hawa, dan di atas segalanya, sebagai kawan yang juga telah mengambil orang penting mereka. Bab 14. Karena Raja Iblis, desa suku Kokuyoku diserang. Suku Kokuyoku yang tersisa di desa bertempur dan dimusnahkan. Namun, pertempuran mereka tidak sia-sia. Dengan sengaja meninggalkan sebagian besar orang mereka di desa dan melawan sampai akhir, mereka membiarkan beberapa gadis yang memiliki masa depan melarikan diri bersama dengan seorang penjaga. Pengejar diarahkan ke mereka juga, dan mereka jatuh ke dalam kesulitan, tapi entah bagaimana kami bisa menyelamatkan mereka. Karena perjuangan keras Miruji, aku bisa tepat waktu. Ekspektasi kami terlalu naif, memikirkan mereka akan mengincar waktu persidangan burung dewa. Saya mendengar cerita dari seorang yang selamat, dan tampaknya bukan kebetulan bahwa pasukan Raja Iblis menyerang saat ini. Pada saat ini ketika kita dapat mengambil ujian burung dewa menunggu orang-orang yang mengambil ujian dan tidak keluar dari ngarai. Untuk alasan ini, pasukan Raja Iblis mengincar kali ini. Yang membocorkan informasi itu mungkin seseorang dari suku Kokuyoku yang telah tersebar ke berbagai tempat. Mereka bahkan mungkin telah disiksa. Mendengar cerita itu, If mengepalkan tangannya dengan frustrasi. Hanya ada sekitar 10 gadis aneh yang selamat. Sebagai hasil dari menanyakan apakah mereka memiliki tujuan untuk hidup mereka mulai sekarang, ternyata ada desa tersembunyi di selatan dari sini tempat tinggal suku Kelinci Bintang, yang merupakan suku yang dianiaya, mirip dengan suku Kokuyoku, dan mereka akan pergi untuk menuju ke sana. Karena tampaknya mereka akan dapat tiba di sana jika mereka berjalan sepanjang hari, saya berencana untuk beristirahat hari ini dan menemani mereka sebagai penjaga besok. Setelah memberitahu gadis-gadis dari suku Kokuyoku untuk berkemas dan bersiap-siap sampai kita berangkat besok, aku membebaskan mereka. Dan kemudian, kami berkumpul di ruangan yang diizinkan untuk kami gunakan di desa ini. Setsuna, ini pencapaian yang luar biasa. Kerja bagus untuk menyadarinya. Ke Aruga. Tidak, Ellen yang menyadarinya. Setsuna hanya menggerakkan tangannya. Setsuna. Begitu, kamu dan Ellen sama-sama mengagumkan. Ke Aruga. Karena kami bergegas keluar dari desa dengan tergesa-gesa, saya lupa memberi mereka satu instruksi penting. Itu untuk menjarah uang dari mayat iblis yang menyerang desa dan senjata apapun yang terlihat bisa digunakan. Di Buranika di mana manusia dan iblis hidup bersama, kami dapat menggunakan uang manusia, tetapi di desa iblis yang akan kami kunjungi mulai sekarang, itu mungkin tidak dapat digunakan. Di Buranika, saya mengubah sebagian besar permata yang bahkan bernilai di masyarakat iblis menjadi uang, tetapi seperti yang diharapkan, akan lebih baik untuk memiliki uang. Saya juga ingin membiarkan gadis-gadis dari suku Kokuyoku menyimpan uang untuk tinggal di tanah baru. Karena itu, perlu meminjam dari mayat. Ellen memperhatikan itu, dan Setsuna melakukannya sebelumnya. Aku mengelus kepala Setsuna dan Ellen, dan mereka menyipitkan mata dengan gembira. Ellen tidak memiliki kekuatan bertarung, tapi dia unggul dalam kekuatan observasi, dan dia bisa memperhatikan hal-hal yang aku inginkan. Saya diselamatkan berkat Ellen lagi kali ini. Di mana Anda menyimpan uang dan peralatan? Ke Aruga. Aku mengumpulkan semuanya di rumah sebelah. Ellen. Aku akan melihatnya nanti. Ke Aruga. Dengan ini, tidak ada lagi kekhawatiran untuk rute perjalanan kami atau biaya hidup gadis suku Kokuyoku. Dalam hal ini, saya harus memutuskan apa yang harus dilakukan mulai sekarang. Secara khusus, saya perlu memikirkan hukuman seperti apa yang akan saya berikan kepada Raja Iblis. Dari pengalamanku di dunia pertama, aku tahu lokasi umum kastil Raja Iblis. Tentu saja, dengan taktik sederhana, aku akan menghindari desa iblis sebanyak mungkin dan masuk tanpa izin ke kota yang dikendalikan Raja Iblis. Aku akan memanggil burung dewa Kaladrius di kota, membuatnya mengirim salju kematian untuk menyebabkan kekacauan, menyelinap ke istananya dengan beberapa orang terpilih dan kemudian membunuhnya. Ini adalah cara termudah dan tentu saja memiliki persentase kemenangan tertinggi. Ada masalah, yaitu orang biasa yang tidak terkait akan terseret dengan metode ini. Namun,
saya tidak berencana untuk ragu sekarang. Raja Iblis terkutuk itu mencoba menghancurkan suku Kokuyoku itu sendiri. Seharusnya tidak ada keluhan jika saya melakukan hal yang sama. Pertama-tama, hanya iblis yang menerima bantuan dari Raja Iblis dan iblis yang mengendalikan mereka yang tinggal di wilayah asal Raja Iblis. Tidak perlu simpati. Di atas segalanya, saya marah. Dimulai dengan Miruji, yang aku suka, mereka membunuh orang-orang dari suku Kokuyoku dan mempermalukan mereka. Seolah-olah saya bisa memaafkan orang-orang seperti itu. Saya tidak akan puas kecuali saya membantai mereka. Saya tidak tahan memiliki hal-hal yang diambil dari saya. Saya sama sekali tidak bisa memaafkan orang yang mencuri dari saya. Dan ada seorang gadis yang merasakan lebih banyak kebencian dan kesedihan daripada aku. Kak Aruga, katakan padaku, apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan semua orang? Malam. If bertanya dengan wajah yang sepertinya akan menangis. Kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Sejak lama, pasukan Raja Iblis telah merencanakan untuk menyerang ketika percobaan burung dewa dimulai. Jika kita tetap tinggal di desa itu, kita mungkin bisa sedikit meningkatkan jumlah serangan, yang selamat, tapi memukul mundur mereka tidak mungkin. Ada terlalu banyak perbedaan dalam kekuatan bertarung. Kami hanya menang kali ini karena kami memiliki kekuatan burung dewa. Kak Aruga. Kami telah dicekak sejak awal. Freya, pahlawan sihir, Setsuna, jenius dari suku Serigala Es, Hawa, yang bisa menangani sihir terang dan gelap, dan aku, pahlawan penyembuhan semuanya memiliki bakat luar biasa, terlebih lagi, level tinggi. Namun, tidak peduli berapa banyak orang berbakat yang ada, melawan lebih dari beberapa ratus elit dari pasukan Raja Iblis, kami tidak memiliki peluang untuk menang. Jika ada metode untuk menyelamatkan desa ras Kokuyoku, kita mungkin harus bertarung lebih cepat. Selain menghancurkan Raja Iblis sebelum menyerang, tidak ada metode untuk menyelamatkan desa ini. Kak Aruga. Aku mengatakan yang sebenarnya padanya. Pada saat kami datang ke desa ini, sudah terlambat. Hawa itu pintar. Dia akan segera melihat melalui penghiburan yang buruk. Karena itu, saya hanya mengatakan yang sebenarnya kepadanya, dan Hawa menerima kebenaran itu. Aku mengerti, Kak Aruga. Aku tidak akan pernah terlambat lagi. Dari sini, ayo pergi secepatnya. If TL not, tidak terlalu mengerti. Dengan ekspresi tegas, If mengangguk kuat. Oke, aku juga akan melakukan yang terbaik untuk tidak membiarkanmu menyesali apapun. Kak Aruga. Resolusinya telah menjadi tegas. If dan aku tidak pernah ingin mengulangi penyesalan yang lebih dari ini. Kami akan mengambil tindakan untuk alasan itu. Setelah itu, saya selesai makan malam, membersihkan tubuh saya di kamar mandi dan menunggu Hawa. Semua orang tidur di kamar terpisah. Saya memutuskan bahwa saya hanya akan mencintai Hawa untuk hari ini. Untuk jaga-jaga, aku menyarankan kita bisa melakukannya pada hari yang berbeda jika dia perlu memilah-milah perasaannya, tetapi dia memohon bahwa dia lebih suka aku memeluknya di sini saat itu juga. Karena itu, aku diam-diam menunggunya sendirian. Pintu terbuka, dan Hawa masuk. Melihat penampilannya membuat saya terengah-engah. If, kamu cantik, Kak Aruga. Aku mengerti, bukankah itu aneh? Malam. If dengan berani hanya mengenakan pakaian dalamnya. Ini adalah pakaian dalam mesum yang tidak menyembunyikan berbagai hal penting. Meskipun seorang gadis kecil, itu cukup cocok untuk Hawa yang memiliki pesona menyihir. Ada apa dengan pakaian dalam itu? Kak Aruga. Saat aku meninggalkan desa ini, ada orang yang memberikan ini untukku pakai saat aku ingin menang. Aku tidak menyangka akan memakainya secepat ini. Malam. Orang itu mungkin terbunuh. Saya sengaja tidak mengkonfirmasi itu dengannya. If, kemari, Kak Aruga. Ini agak memalukan. Malam. Aku mengundangnya ke tempat tidur. Aku duduk di tepi tempat tidur, dan punggung kecil If berada di dalam pelukanku. Aku membalikkan tanganku dari belakang dan memeluknya erat. Aku bisa merasakan suhu tubuh If dan detak jantungnya. Dipeluk olehmu melegakan. Kamu keras, besar, dan ketika aku di sini, semua kecemasanku hilang. Malam. Ini adalah tempat teraman di dunia. Tapi itu terbatas hanya untuk gadis-gadis manis dan juga bisa menjadi tempat yang berbahaya. Kak Aruga. Kia, tiba-tiba, malam. Saya menikmati tubuh Hawa sambil memeluknya. Memang, pakaian dalam ini sangat bagus. Sangat mudah untuk melakukan berbagai hal. Tubuh If menerima tanganku dan membalasnya dengan reaksi lucu. Akhirnya, Hawa mencapainya. Pada saat itu, saya membuka mulut. If, tidak apa-apa kan? Jika kita maju lebih jauh dari ini,
aku tidak akan bisa berhenti lagi. Kearuga. Petik 2 titik titik titik. Sudah kubilang tidak apa-apa. Pertama-tama, kamu aneh. Kamu selalu cukup sombong untuk membuat orang lain menjauh, dan akan melakukan apapun yang kamu inginkan bahkan jika mereka mengatakan tidak, tetapi kamu menahan diri dalam situasi seperti ini. Malam. Setelah mengatakan itu seolah menggodaku, dia meraih tanganku dan mendesakku untuk maju. Karena itu, saya mendorong Hawa ke tempat tidur dan menutupi kami. Kami bisa mendengar pukulan satu sama lain dengan sangat keras. Dan kemudian, kami mengunci mata. Mata Eve menginginkanku. Jadi, aku menciumnya. Kami menjalin lidah kami. Saya memuaskan diri saya sendiri, jadi saya memisahkan mulut saya. Eve, aku akan memberimu banyak cinta. Kearuga. Ya, kacaukan aku. Buat aku kesurupan olehmu, jika tidak, aku merasa ingin menangis. Malam. Aku akan melakukan seperti yang dia inginkan. Dan kemudian, saya merobek pakaian dalam Hawa, dan maju ke depan ke tempat yang telah saya tahan selama ini sampai sekarang. Pagi datang. Aku memberi cinta pada Hawa sepanjang malam kemarin. Itu adalah pengalaman seksual pertama Eve, tapi berkat dia yang selalu menghibur dirinya sendiri sampai sekarang dan aku melatihnya, sepertinya dia bisa menikmatinya sejak pertama kali. Saya telah bertahan sampai sekarang, jadi saya dengan rakus melahap Hawa berkali-kali, dan Hawa menerimanya. Seperti yang diharapkan dari semua yang bertahan, tidak hanya reaksi tubuh saya, rasa pencapaian pikiran saya luar biasa. Saya telah memperhatikan wajah tidur Eve sejak saya bangun, tetapi itu sangat indah sehingga saya tidak bisa bosan. Hawa bangun. Matanya bertemu dengan mataku, dan dari wajah kosong, dia membuat senyum puas. Kearuga, kamu terlalu kasar kemarin. Malam. Tapi kamu juga menyukainya. Kearuga. Tentu saja. Tapi aku mungkin hamil. Malam. Mungkin. Kearuga. Yang benar adalah, itu tidak mungkin. Saya telah menggunakan kontrasepsi dengan benar dengan menggunakan recovery heal untuk penggunaan praktis. Tanpa itu, tidak aneh jika Freya dan Setsuna sudah hamil. Saya seorang pria. Saya pikir pria yang tidak bisa menggunakan kontrasepsi adalah yang terburuk. Jika anak dibuat sekarang, itu akan meresahkan dalam berbagai hal. Setelah perjalanan saya untuk membalas dendam selesai, mungkin tidak apa-apa untuk membuat anak itu. Saya telah merahasiakan ini dari siapapun. Misalnya, Setsuna sangat menginginkan anak saya. Hei, Kearuga, kamu tidak akan menghilangkan. Kamu tidak akan mengkhianatiku kan? Malam. Tentu saja, selama kamu tetap seperti ini, aku tidak akan meninggalkanmu. Kearuga. Aku yakin itu. Jika saya meninggalkan Hawa, saat itulah Hawa kehilangan pancarannya. Kearuga, aku mencintaimu. Malam. Eve dengan sukarela menciumku. Saya menerimanya. Sekarang, hati dan tubuh saya terhubung dengan Hawa. Sekarang, saya akan bekerja keras hari ini juga. Pertama-tama, saya akan membuat persiapan untuk perjalanan kita, dan kemudian mengawal gadis suku Kokuyoku. Dan kemudian, aku akhirnya akan mulai bergerak untuk menyingkirkan Raja Iblis. TL Note, saya merasa ada beberapa komentar yang berbicara tentang kehamilan, jadi semoga ini menjawab pertanyaan Anda gelombang. Bab 15. Keesokan harinya setelah berhubungan dengan Hawa, saya membawa gadis-gadis suku Kokuyoku pagi-pagi dan menuju desa di selatan. Karena kami memiliki banyak orang, kami berjalan tanpa mengendarai Raptor. Eve dan saya berjalan di depan, dan Freya dan Setsuna telah diposisikan di belakang. Ada kemungkinan para penyintas dari pasukan Raja Iblis masih mengintai, jadi kita harus waspada terhadap serangan. Dari memikirkan kekuatan bertarung kami, ini memiliki keseimbangan terbaik. Kecepatan kami cukup cepat. Ini mungkin akan sulit untuk kaki para gadis, tetapi kami maju dengan jadwal yang sangat ketat dengan meminta mereka bergiliran mengendarai Raptor dan menggunakan recovery heal lengkap pada yang lelah. Akan lebih baik jika kita tiba di desa sebelum matahari terbenam. Terima kasih telah menjaga semuanya Kearuga. Malam. Aku dijaga oleh Miruji-san dan semua orang dari desa itu. Terima kasih untuk itu, Kearuga. Ini juga merupakan penghargaan untuk Miruji. Saya bahkan diberi telur burung dewa yang berharga juga. Seperti yang Miruji suruh, aku selalu membawanya di punggungku setelah membuat ransel khusus untuk itu, dan baru-baru ini telur itu bisa bergerak. Hari kelahirannya mungkin tiba-tiba datang segera. Itu adalah monster dewa yang akan lahir dengan pengaruh mana dan pikiranku. Selanjutnya, ia bahkan telah menerima berkah dari burung dewa.
Saya tidak ragu bahwa itu akan memiliki kekuatan bertarung yang hebat. Apakah kamu pernah pergi ke desa di selatan, If? Ke Aruga? Belum. Tapi kurasa aku bertemu perwakilan mereka beberapa kali. Malam. Orang seperti apa mereka? Ke Aruga. Mereka disebut suku kelinci bintang. Seperti namanya, mereka adalah orang-orang yang memiliki telinga kelinci, dan monster yang mereka gunakan adalah kelinci. Mereka tidak memiliki kemampuan unik, tetapi mereka semua memiliki kekuatan kaki yang luar biasa dan itu sepertinya mereka adalah tipe asteris yang menggunakan kekerasan tanpa kompromi dengan lawan. If TL not, saya mencari apa artinya, tapi saya masih tidak sepenuhnya yakin. Jika ada yang bisa memeriksa apakah saya benar, itu akan sangat membantu. Monster kelinci itu lucu, tetapi bertentangan dengan penampilan luarnya, banyak dari mereka yang kuat. Kemampuan persepsi mereka unggul sebanding dengan kemampuan pendengaran mereka, dan seperti yang dikatakan If, kekuatan kaki mereka luar biasa. Kekuatan kaki memiliki hubungan langsung dengan kekuatan dan kecepatan menyerang. Aku lega kita bisa berinteraksi dengan mereka. Ditolak akan sangat merepotkan. Ke Aruga. Jangan khawatir tentang itu, suku kelinci bintang awalnya ditunjuk untuk menduduki jabatan yang bertanggung jawab oleh Raja Iblis generasi sebelumnya, tetapi Raja Iblis saat ini memberi mereka sambutan dingin. Selain itu, ada juga calon Raja Iblis di kelinci bintang dan kami bersumpah bahwa apakah calon Raja Iblis suku kelinci bintang atau calon Raja Iblis suku Kokuyoku menjadi Raja Iblis, orang yang menjadi Raja Iblis akan menyelamatkan setiap suku. Malam. Begitu, karena mereka tidak tahu calon Raja Iblis mana yang akan menjadi Raja Iblis, rezim Raja Iblis saat ini takut akan balas dendam kepada mereka jika Raja Iblis berikutnya berasal dari salah satu suku yang mereka terima dengan dingin. Namun, bekerja sama seperti suku Kokuyoku dan suku kelinci bintang adalah ide yang bagus. Tidak peduli siapa yang terpilih sebagai Raja Iblis, mereka akan memiliki perasaan yang manis. Adalah baik bahwa minat mereka jelas. Tidak ada yang tidak pasti seperti emosi seseorang. Ketika Hawa menjadi Raja Iblis, jika pihak lain dapat memperoleh keuntungan, saya dapat meninggalkan gadis-gadis yang Miruji coba lindungi dengan ketenangan pikiran. Semuanya, ayo cepat, sudah hampir waktunya untuk beralih berkuda. Jika kamu lelah, jangan ragu untuk memberitahuku dan jangan memaksakan dirimu. Aku bisa terus menggunakan recovery heal. Ke Aruga. Sebuah suara datang kembali dari belakang. Ellen, yang sepertinya akan kelelahan terlebih dahulu, telah meningkatkan staminanya sebelum aku menyadarinya dan berjalan dengan benar. Dia juga tumbuh dengan baik ya. Seperti ini, kami terus berjalan sambil mengincar suku kelinci bintang. Kami istirahat juga untuk makan siang. Meninggalkan If dan Freya untuk menjaga gadis suku Kokuyoku, aku memasuki hutan bersama Setsuna. Karena saya melihat monster, saya akan menjaga keamanan dan bahan makanan kami untuk makan siang. Kamu menjadi jauh lebih cepat. Ke Aruga. Nen, levelnya naik sekaligus. Setsuna. Suatu hari, kami dengan mudah menang melawan pasukan Raja Iblis dengan kekuatan burung dewa. Setsuna, yang ada di pesta kami saat itu, juga mendapat berkah itu. Ada batasan untuk hanya memiliki 4 orang dalam satu pesta. Tidak termasuk Ellen, yang bukan orang yang diperlukan untuk pertempuran, kami biasanya membentuk kelompok berempat, jadi Setsuna mendapat berkah itu sepenuhnya. Baru-baru ini, karena saya baru saja menaikkan batas levelnya tidak mengejar, tapi bagus bahwa levelnya naik sampai ke batasnya dalam sekali jalan dengan masalah itu. Setsuna saat ini bahkan seharusnya bisa tidak kalah melawan seorang pahlawan. Itu benar, namun, sepertinya indramu belum mengejar peningkatan kemampuan fisikmu karena naik level secara tiba-tiba. Gerakanmu canggung, cobalah berburu sendiri untuk membiasakan diri dengan tubuhmu. Kamu bisa melakukannya kan? Ke Aruga. Nen, serahkan pada Setsuna. Setsuna saat ini dapat dengan mudah menangani monster sebesar itu. Setsuna. Mata Setsuna menjadi tajam. Dan kemudian, dia melompat. Tanpa mendarat di tanah, dia menendang batang pohon di udara dan terus berakselerasi. Seolah-olah dia terbang di ketinggian rendah. Dia menyelinap melalui celah-celah di antara pepohonan dalam zigzag. Karena kelebihan kekuatannya saat melangkah ke dalamnya, jejak kaki Setsuna jelas tertinggal di batang pohon. Kami mengejar monster tanuki. Meskipun seorang tanuki, ia ramping, pintar, dan di atas segalanya, ia tampaknya mengenal hutan dengan baik, jadi ia memanfaatkan tempat perlindungan dengan baik dan dengan terampil melarikan diri. Akan sulit bahkan bagi seorang pemburu elit untuk menangkapnya. Namun, itu tidak berdaya sebelum kecepatan luar biasa Setsuna saat ini.
Astaga, Setsuna adalah anak ajaib. Perasaannya bagus. Apalagi terbiasa, dalam waktu singkat ini, dia sudah menguasai tubuhnya saat ini. Kearuga. Aku ragu aku bisa mengikutinya dengan mataku tanpa menggunakan jadei. Dia akan memiliki kemajuan yang tidak menguntungkan jika dia membiarkan gerakannya menjadi statusnya. Ini adalah prestasi yang hanya bisa dilakukan karena indera Setsuna yang memanfaatkan kecepatannya sebaik mungkin. Dia mengejar monster tanuki dengan cepat, dan memenggal kepalanya dengan cakar esnya saat melewatinya. Darah mengalir keluar seperti air mancur. Setsuna mengalirkan darah seperti itu, mengekstrak organ internal dan kembali setelah itu dalam keadaan dapat dimakan. Kearuga sama, Setsuna memburunya dengan benar. Setsuna. Ya, kamu gadis yang baik. Kearuga. Karena Setsuna menatapku dengan tatapan serakah, aku membelainya. Baru-baru ini, Setsuna lebih banyak bertingkah seperti anak manja. Dia pasti kesepian karena aku terus menjaga hawa. Setsuna, aku akan mengatakan ini untuk jaga-jaga, kupikir kau juga penting. Aku tidak bermaksud mengabaikanmu, Kearuga. Tentu saja, saya telah merawat hawa baru-baru ini. Dia adalah pasangan cinta murni saya, jadi dia membutuhkan perawatan yang tepat. Namun, kamu bukan kekasihku seperti hawa, tapi kamu adalah milikku, mainan pentingku. Kamu yang paling nyaman dan paling mudah digunakan, dan aku menyukaimu. Tidak mungkin bagiku untuk berpisah denganmu, jadi jangan khawatir tentang itu. Kearuga. Saya percaya Setsuna lebih dari siapapun, dan Setsuna memiliki kekuatan untuk memenuhi itu. Sebagai seorang wanita dan sebagai senjata, bagaimanapun juga, Setsuna adalah yang tertinggi. Kearuga sama, senang. Kamu menginginkan Setsuna. Itu melegakan. Setsuna. Setsuna tersipu, dan mengibaskan ekor serigalanya. Sepertinya dia lebih cemburu pada hawa daripada yang kukira. Dia pantas dihargai tinggi karena tidak mengatakan keluhannya sampai sekarang dan tidak mengungkapkan kecemburuan itu. Saya perlu memberikan hadiah untuk properti lucu saya, mainan. Aku akan memberinya banyak cinta sebagai tuannya. Kami belum melakukan rutinitas harian kami pagi ini, jadi aku akan mencintaimu di sini. Kearuga. Saat aku membisikkan itu ke telinganya, tubuh Setsuna bergetar. Bau manis menggantung di udara. Sepertinya saklar Setsuna telah dibalik. Bahagia, Setsuna selalu bertahan. Setsuna. Kita tidak punya banyak waktu. Aku tidak akan melakukan foreplay untukmu. Kearuga. Setsuna mengangguk. Dan kemudian, dia menempatkan monster tanuki di tanah, menekan tangannya ke pohon besar dan mendorong pantatnya keluar. Tidak perlu foreplay. Dengan hanya berpikir bahwa Kearuga sama mencintai Setsuna, Setsuna menjadi panas. Setsuna. Oh, sepertinya semuanya sudah disiapkan. Aku tersenyum, dan pertama-tama dengan erat menangkap ekor serigala Setsuna dengan kasar. Dari situ saja, tulang belakang Setsuna membungkuk ke belakang. Dan kemudian, sekuat yang saya bisa, saya memberikan cinta kepada Setsuna. Setelah memberikan cinta kepada Setsuna, saya memurnikan monster tanuki dan membuat sup tanuki. Sup tanuki yang saya sajikan untuk makan siang juga sangat diterima oleh para gadis suku Kokuyoku. Tidak hanya enak, ada gen kekuatan fisik yang dapat beradaptasi di tanuki ini, sehingga berkontribusi untuk meningkatkan nilai bakat kami. Namun, saya merasa menyesal telah melakukan sesuatu yang sia-sia kemarin. Kurasa itu kesalahan jika Freya membakar semuanya. Kearuga. Kemarin, kami mengumpulkan mayat iblis, yang semuanya dilucuti dari harta benda mereka, dan mayat monster di satu tempat, dan kemudian mengubahnya menjadi abu dengan sihir Freya. Sejujurnya, sejauh yang saya lihat dengan jadei, ada banyak monster yang menyerang desa suku Kokuyoku yang memiliki genetika yang dapat beradaptasi. Meski begitu, memakan daging monster yang mati karena racun burung dewa itu berbahaya, jadi aku memutuskan untuk membakarnya. Bahkan jika kita diracuni, jika itu bukan kematian instan, saya dapat menyembuhkannya, tetapi apakah pemulihan sembuh akan berhasil tepat waktu diragukan. Seperti biasa, masakan Kearuga sama enak. Freya. Nen. Itu memberi energi. Setsuna. Kearuga, detik, malam. Saya juga, Ellen. Entah mereka mengerti penyesalanku atau tidak, semua orang meminta detik seperti biasanya. Aku tersenyum kecut dan memberi mereka porsi besar. Gadis-gadis suku Kokuyoku dengan takut-takut meminta detik juga. Untung mereka punya energi untuk makan. Aku harus berhenti menyesali. Hal-hal yang sudah terbakar mau bagaimana lagi. Penilaian saya tentang keselamatan pertama seharusnya tidak salah.
Kami selesai makan siang, dan sekali lagi mulai mengincar desa suku Kelinci Bintang. Ketika kami tiba di desa suku Kelinci Bintang, petugas keamanan bergegas ke arah kami. Kami menjelaskan situasi kami, dan karena mereka membiarkan kami lewat sambil tersenyum, itu mengecewakan. Gadis-gadis suku Kokuyoku diterima tanpa masalah, dan mereka diberi sebuah rumah. Sebagai kompensasi untuk mereka yang diambil, saya memberikan mereka barang-barang berharga di antara barang-barang yang ada di pasukan Raja Iblis yang saya bawa oleh Raptor, dan mereka menjadi semakin senang, menjanjikan kami bahwa mereka akan memperlakukan gadis-gadis dengan sopan. Dan kemudian, untuk menjawab permintaan mereka yang ingin mendengar apa yang terjadi di desa suku Kokuyoku, aku dan Eve dipandu ke lokasi yang berbeda dengan gadis-gadis suku Kokuyoku. Ada cukup banyak berbagai setan di desa ini. Ke Aruga. Ya, dengan suku Kelinci Bintang sebagai pusatnya, iblis yang diadili telah berkumpul. Malam. Petik 2 titik titik titik. Bukankah itu buruk? Ini seperti meminta untuk dibunuh. Ke Aruga. Sementara saya berbicara dengan suara kecil dengan Hawa, pria pengawas keamanan suku Kelinci yang membimbing saya berbalik. Tidak perlu khawatir, desa ini sulit untuk diserang, dan merupakan lokasi yang mudah untuk dilindungi. Kami memiliki banyak kekuatan tempur, dan kami telah memukul mundur pasukan Raja Iblis berkali-kali. Di atas segalanya, itu tidak sepadan untuk pasukan Raja Iblis. Sejumlah kecil orang dari berbagai suku telah berkumpul di desa ini, jadi hanya dengan membuat kejatuhan ini, tidak mungkin mereka bisa membasmi suku yang bermusuhan. Sebaliknya, itu menciptakan beberapa suku yang bermusuhan sekaligus. Dia mengatakan itu dengan penuh percaya diri, tapi itu jelas aneh. Dengan melihat desa ini dari sudut pandang pasukan Raja Iblis, saya akan menyimpulkan bahwa itu adalah lokasi di mana suku-suku yang bermusuhan memiliki pertukaran budaya dan berbagi informasi. Aku akan menghancurkan tempat semacam itu dari awal. Namun, tampaknya memang benar bahwa mereka memiliki banyak kekuatan bertarung. Monster kuat berjalan di dalam desa, dan ada banyak iblis dan iblis berpengaruh yang bertahan. Sepertinya mereka juga memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi. Mereka tahu tentang serangan tentara Raja Iblis di desa suku Kokuyoku. Sebelum kami menjelaskan situasi kami, mereka mengatakan kami berhasil melarikan diri dari pasukan tentara Raja Iblis. Setelah itu, saya memeriksa untuk melihat apakah saya sedang dibuntuti, dan saya segera menemukan orang. Juga, ketika saya mengatakan kami memusnahkan satu kelompok tentara Raja Iblis ketika desa diserang, mereka pikir itu adalah lelucon di awal. Tapi setelah saya terus menyangkal mereka, wajah mereka berubah serius dan memutuskan untuk mengiring pengintai ke desa suku Kokuyoku. Mereka tidak berpuas diri tentang perdamaian. Mereka memiliki penilaian yang akurat. Ini semakin menjadi lebih mencurigakan, akankah orang-orang seperti itu mengatakan hal-hal optimis seperti itu? Sepertinya mereka menyembunyikan sesuatu. Dan sekarang, orang yang akan kita ajak bicara ternyata adalah kepala desa ini, jadi kita masuk ke kediaman paling indah di desa ini. Bahkan dari sekedar berinteraksi dengan petugas keamanan sejak saya datang ke desa ini, keberadaan seorang pemimpin yang memiliki perasaan mendalam namun lihai muncul dan menghilang. Mereka mungkin membantu mengalahkan Raja Iblis tergantung pada percakapan kita. Aku tidak bisa gagal. Sambil memikirkan itu, aku mulai memusatkan pikiranku.